Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera dan damai untuk kita semua. Di dunia digital ini, pasti kita sudah tidak asing dengan yang namanya komputer. Apalagi kita sudah sering banget ketemu dengan komputer ataupun memakai komputer ataupun berhadapan langsung dengan komputer. Namun, pasti kebanyakan dari kita belum tahu bagaimana komputer itu sendiri bekerja atau komponen-komponen komputer lain kita tidak tahu. Sebagai mahasiswa IT, tentunya saya harus mengenal komputer saya harus mengenal komponen-komponen perangkat yang ada di dalam komputer. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Franz Boy Parindungan Tambun. Di sini saya akan membahas pengenalan hardware pada komputer. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita harus tahu dulu istilah hardware atau perangkat keras dalam bahasa Indonesianya. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang berupa fisik, dapat dilihat, dirasakan, dan bentukannya keras. Seperti contohnya yang ada di hadapan saya ini adalah contoh dari hardware. Kita punya monitor, kemudian ada keyboard. Jadi singkatnya, hardware itu merupakan perangkat yang berbentuk fisik. Kita masuk ke dalam materi inti, kita akan ke dalam bagian hardware dalam casing atau perangkat keras dalam casing. Casing sendiri adalah tempat di mana komponen-komponen utama komputer bekerja. Di dalam casing lah ada CPU, memori, motherboard, VGA card, dan sebagainya. Pertama, kita akan masuk ke Central Processing Unit dulu, atau yang disingkat dengan CPU. Pasti kita tahu CPU itu adalah otak dari komputer untuk menjalankan perintah. Nah, CPU itu adalah karena otak dari komputer, jadi pekerjaannya itu sangat krusial dan sangat berat. Jadi atau CPU ini berfungsi untuk melakukan perhitungan-perhitungan sistematis, perhitungan-perhitungan yang sangat kompleks oleh komputer, sehingga ia bisa menjalankan perintah. Dan CPU ini sangat berkaitan erat dengan RAM atau dengan media penyimpanan. Kemudian yang kedua adalah memori atau tempat penyimpanan data. Jadi setiap kita memasukkan informasi atau data, maka komputer akan menyimpan itu semua ke dalam memori. Dan yang ketiga ada motherboard. Motherboard sendiri adalah papan sirkuit tempat semua komponen berada dan saling berhubungan. Di motherboard lah kita memasang CPU, memasang VGA card, sound card, dan memasang memori ke dalam motherboard. Disinilah semua komponen itu saling berhubungan satu sama lain. Sesuai dengan namanya, kita bisa analogikan seperti papan ibu dari motherboard itu, jadi ibu untuk semua komponen-komponen yang ada di dalam casing. Kemudian yang keempat adalah Video Graphic Array atau VGA card. Ini adalah komponen yang bertugas untuk mengolah data menjadi tampilan gambar di monitor. Kita bisa lihat contohnya saat kita sedang bermain game. Nah, untuk menampilkan gambar atau visual-visual di monitor, itulah kerja dari VGA untuk merender gambar-gambar untuk bisa ditampilkan ke pengguna atau ke monitor. Kemudian ada sound card. Sound card sesuai dengan namanya itu mengolah data jadi suara agar bisa didengar oleh pengguna. Kemudian kita masuk ke tempat penyimpanan data. Di komputer, penyimpanan data itu dibagi jadi dua, yaitu ada internal storage dan external storage. Pertama kita akan bahas itu internal storage. Ini adalah media penyimpanan data yang sudah tertanam atau terpasang langsung
dalam perangkat komputer. Atau bisa kita sebut itu adalah perangkat bawaan dari sebuah komputer. Di sini contohnya ada RAM dan ROM. RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory adalah tempat penyimpanan data sementara. Disinilah saat kita membuka sebuah aplikasi atau menjalankan sebuah program, RAM akan menyimpan itu semua ke dalam menyimpan itu semua. Jadi ya RAM bertugas untuk menyimpan data itu. Jadi saat kita mengakhiri sebuah program atau menutup sebuah aplikasi, RAM akan menghapus data tersebut secara langsung. Jadi, maka itu kenapa disebut sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, kalau semakin besar RAM-nya, semakin lancar kita membuka banyak aplikasi. Atau disebut dengan istilah kerennya multitasking. Seperti yang sudah saya singgung di awal, Random Access Memory ini sangat berkaitan erat dengan CPU. Semakin besar RAM-nya, maka kinerja CPU semakin bagus. Kemudian yang kedua ada ROM atau kepanjangan dari Read Only Memory. Adalah memori yang berisi instruksi permanen untuk komputer saat ingin dinyalakan. Jadi, ROM ini bukan instruksi untuk kita pengguna, tetapi instruksi untuk komputer bagaimana caranya dia bisa menyalakan dirinya. Jadi, saat kita menekan tombol on pada komputer atau ingin menyalakan komputer, disinilah ROM bekerja memberikan instruksi cara menghidupkan komputer ke komputer itu sendiri. Kemudian, external storage. Ini adalah media penyimpanan data dari luar perangkat yang biasanya bisa dihubungkan melalui USB atau port tertentu. Contohnya ada hard disk dan flash disk. Hard disk itu adalah tempat penyimpanan data untuk skala yang sangat besar. Begitu juga dengan ukuran si hard disk. Nah, hard disk sesuai namanya ya, maksudnya sesuai tempat penyimpanan datanya itu untuk menyimpan data yang besar. Berbeda dengan flash disk. Flash disk itu adalah tempat penyimpanan yang terjangkau lebih kecil daripada hard disk. Karena lebih kecil, tempat atau bilang fisiknya juga lebih kecil. Jadi mudah dibawa kemana-mana. Jadi juga sangat efisien untuk kita memindahkan data dari satu ke komputer lain yang jaraknya jauh. Kemudian kita masuk ke alat input. Alat input sendiri adalah alat yang mengirim atau memasukkan informasi atau data ke dalam perangkat komputer. Contoh alatnya itu adalah mouse. Singkatnya, mouse berguna untuk menggerakkan kursor. Seperti yang di layar ini adalah kerja dari mouse. Jadi dengan mouse kita bisa menavigasi menu, memilih icon, dan sebagainya. Kemudian ada keyboard. Sederhananya untuk mengetik teks, angka, simbol, atau perintah lain untuk komputer. Lalu ada joystick. Biasanya ya digunakan untuk bermain game. Joystick ya berguna untuk kita menggerakkan karakter di game atau memilih menu-menu yang ada di game. Lalu ada mikrofon, bertugas untuk merekam suara ke dalam komputer. Lalu ada scanner untuk menyalin dokumen fisik menjadi file digital. Lalu kita masuk ke bagian alat output. Alat output sendiri adalah alat yang menghasilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data dari komputer. Ini contohnya ada monitor, mana dia bertugas untuk menampilkan gambar visual. Nah, monitor juga berkaitan erat dengan VGA card. Lalu ada speaker, itu mengeluarkan output berupa suara atau musik. Nah, ini juga speaker berkaitan erat dengan sound card. Lalu printer mencetak data digital ke media fisik seperti kertas. Bisa kita bilang
printer itu lawannya dari scanner. Lalu ada proyektor atau proyektor, itu bertugas untuk menampilkan gambar ke layar yang lebih besar, di mana proyektor itu akan menembakkan cahaya atau sinar cahaya yang lebih terang daripada monitor. Kemudian ada headset. Hampir sama dengan speaker, namun headset itu mengeluarkan suara untuk telinga dengan intensitas yang kecil, jadi menyesuaikan dengan telinga kita. Lalu ada perangkat tambahan, yaitu ada modem, network card, dan sebagainya. Nah, di modem itu bertugas untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan kabel seluler, di mana ini modem akan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Kemudian ada network card. Ini adalah komponen yang menghubungkan komputer ke jaringan kabel lokal atau sering kita kenal dengan WiFi. Jadi, supaya kita bisa terhubung dengan WiFi, kita butuh network card. Dan ya, masih ada banyak perangkat-perangkat keras lainnya yang berkaitan dengan komputer. Namun, perangkat-perangkat keras yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah perangkat-perangkat dasar yang pasti akan sering kita jumpai atau sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, hardware adalah perangkat keras yang berupa fisik seperti monitor, mouse, CPU, dan lain sebagainya. Jadi, semua komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain demi menjalankan sebuah komputer. Jadi, dengan kita memahami dan mengenal perangkat keras pada komputer, kita bisa mudah mengoperasikannya dan membuat kita jadi bisa beradaptasi dengan dunia digital. Baiklah, demikian pembahasan yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau kata yang kurang selama penyampaian. Jadi, saya berharap semoga materi yang saya sampaikan atau saya bagikan itu bisa bermanfaat, menambah wawasan kita, dan membuat kita jadi lebih paham untuk mengoperasikan sebuah komputer menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.